61 tahun dan Nenek Susanti berusia 57 tahun. Pasangan ini hidup berdua di sebuah desa dengan rumah yang hampir roboh. Anak-anak mereka merantau keluar kota dan tidak pernah memberi kabar. Kakek Suyono berpenghasilan tidak pasti, hanya bekerja serabutan di usianya yang tua ini. Nenek Susanti setiap hari mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, semakin hari, kayu semakin susah dicari. Terlebih lagi, Nenek Susanti yang sudah tidak kuat berjalan lama. Lantas, kakek Suyono dan Nenek Susanti seringkali berhari-hari kelaparan. Pak, niki lho Pak, kayune kurang. Apa dong Bu, kok pengak-pengok wae. Niki lho Pak, kayune kurang. Awak dhewe niki ra iso mangan, kuwen. Oh nggih, manut niki tak golekne kain-kain iki. Nggih, kula tumut. Nggih, monggo. Wah, niki kayune kok akeh banget nggih Pak. Oh, nggih Bu, niki kira-kira nggadahi sinten nggih? Kok nggih mboten ngertos, tapi koyo nggih ora ana sing duwe wong diklelerno sembarangan kayak ngene. Gak bisa Pak, ini gimana? Aduh. Ah. Hei, pencuri ya kalian? Tidak juragan, kami tidak tahu kalau kayu ini punya juragan. Nggih juragan, kami tidak tahu karena kayu ini diletakkan di sembarang tempat. Alah, pencuri mana ada yang mau mengaku? Hah? Ada apa itu juragan? Kok kelihatannya marah sekali? Ada apa ini juragan? Tuh, lihat, mereka mau mencuri kayu. Tapi tidak seharusnya juragan itu marah berlebihan. Beliau ini sudah orang tua, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Alah, buat apa menghormati orang tua? Jika umur sudah tua begitu masih melakukan kejahatan. Kamu jangan kurang ajar ya. Mau saya pecat? Dan apa ya kok rame men? Oh loh, tapi ini suara juragan Hilmi gak sih? Ya, iya kok serem ya. Ayo coba delok bean apa-apa. Ada apa di sini rame-rame? Ini loh juragan marah-marah karena kayunya diambil. Ya udah tinggal kembalikan aja kayunya, udah selesai kan? Ya nggak bisa gitu. Pokoknya aku mau bahwa mereka cuma bisa hijau. Biar keadilan yang memutuskan. Ya kan masalahnya cuma kita jangan ketahuan. Coba saya kan kembali dulu. Ini hak saya. Hak melaporkan dan hak mendapatkan keadilan. Ya tak begitu makanya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Jangan dulu. Yang bisa saya bantu? Saya mau melaporkan tentang mengenai tindak pencurian Pak pada siang hari ini di ladang saya oleh seorang nenek Susanti dan kakek Suyono. Siap, akan kami tindak lanjuti. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Semenjak pelaporan oleh sang pemilik kayu, nenek dan kakek pun ditangkap lalu dipenjara. Kemudian ditindaklanjuti dalam persidangan. Bantu saya. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan
ruang sidang, hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Silakan sebelum sidang dibuka, saya beri kesempatan media untuk mengambil gambar. Diharap awak media stay di tempat agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Sidang dalam perkara pidana nomor 2610 PIT-B atau 2020 atau PNSBY atas nama terdakwa Nenek Susanti dan Kakek Suyono dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara, siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap Fatimah Susanti dan Sujoyo Suyono, betul ya? Betul. Saudara masing-masing hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Untuk Nenek Susanti, lahir di Surabaya pada tanggal 2 Maret 1963, benar? Benar. Wanita, berkewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan Supratman, beragama Islam, betul? Betul. Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 10 November 2020, betul? Betul. Terdakwa selanjutnya adalah Kakek Suyono, lahir di Surabaya pada tanggal 11 April 1959, betul ya? Betul. Pria, berkewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan Supratman, beragama Islam, betul? Betul. Saudara dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 10 November 2020, betul? Betul. Saudara dalam perkara ini didampingi tim penasihat hukum. Baik, untuk koordinator dari kuasa hukum terdakwa-terdakwa silakan menyampaikan formalitas. Yang Mulia, ini tanda-tandanya. Baik, silakan duduk kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Ini data-datanya yang dia. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Silakan untuk penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, surat dakwaan sudah kami sampaikan kepada terdakwa dan penasihat umum. Yang kedua, dakwaan kami adalah dakwaan tunggal yang terdiri dari 2 pasal dakwaan. Baik, demikian dari tim penasihat umum. Bagaimana tanggapannya? Tidak keberatan? Baik, dengan demikian dapat majelis simpulkan, silakan dibacakan dakwaan dan uraikan pasal demi pasalnya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Surabaya untuk keadilan surat dakwaan nomor register perkara 2610 PIT-B atau 2020 atau PNSBY atas nama terdakwa 1 Nenek Susanti dan terdakwa 2 Kakek Suyono, dakwaan primer bahwa mereka terdakwa merampas hak milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 1 siang, terdakwa 1 alias Nenek Susanti dan terdakwa 2 alias Kakek Suyono melakukan pengambilan kayu di ladang sang pemilik kayu yaitu saudara Hilmi yang diciduk secara langsung oleh sang pemilik kayu. Hal ini termasuk dalam pelanggaran yang pertama, pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Yang kedua, pasal 363 KUHP ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan poin pertama, pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal garam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Poin ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Poin keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Poin kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Pada kasus ini, khususnya pasal 363 ayat 1.4. Izin menginterupsi yang mulia. Sebenarnya kami nenek ini tidak tahu kalau Izin interupsi yang mulia. Tetapi tersangka sudah terbukti. Izin menginterupsi yang mulia. Saya mendapatkan bukti berbasis mata atas perbuatan tersebut, tetapi bukti tersebut tidak dapat hadir pada sidang ini. Sekian pernyataan dari saya. Baik, pernyataan pengacara saya terima. Sidang pada hari ini saya tunda dan dilanjutkan pada tanggal 25 November pukul 2 siang. Yang mulia, tolong jangan kejar anak kami. Kami tidak tahu kalau ini ada yang mulia. Tidak yang mulia, maafkan kami. Kamu tahu nggak sih yang berita nenek pencuri kayu itu, nenek Asyani divonis penjara? Kasihan ya. Iya, kasihan banget. Karena Itu anaknya gimana ya? anaknya cuma mengabaikan ke orang tuanya itu. Bijaksanya loh, kok tega gitu, jahat banget ngevonis orang yang udah tua, nenek. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan. Majelis hakim masuk ke ruang sidang, hadirin diharapkan berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2610-B atau 2020 atau PNSBY atas nama Nenek Susanti dan Kakek Suyono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Untuk jaksa, apakah saksi sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Siap yang mulia. Baik, untuk saksi pertama, atas nama Syifa Novia Suryanti Putri, dipersilakan naik ke podium. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Saksi, Anda merupakan salah satu warga yang berada di tempat kejadian saat itu. Apakah benar? Ya, benar. Saksi dipersilakan menyampaikan kesaksiannya dengan sebenar-benarnya. Siang itu, saya berada tidak jauh dari tempat kejadian. Di situ sudah ada si pemilik kayu dan anak buahnya. Saat itu, pemilik kayu sudah marah-marah, tapi berdasarkan yang saya lihat, terdakwa memang belum mengambil dan belum membawa kayu tersebut pergi. Sekian yang mulia. Pengacara, silakan berdiri. Izin interupsi yang mulia. Saksi bohong bahwa sepasang kakek nenek ini sudah mengambil kayu. Izin menginterupsi yang mulia. Saksi itu benar bahwa si kakek nenek ini udah belum mengambil. Sudah tenang dan semua peserta diharap duduk kembali. Apakah ada bukti atau keterangan lain yang diberikan? Tidak yang mulia. Kalau begitu, cukup untuk sidang pada hari ini. Akan dibacakan putusan hakim pada sidang berikutnya. Hari ini, sidang hari ini resmi ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 2610-B atau 2020 atau PNSBY atas nama Nenek Susanti dan Kakek Suyono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa atas nama Nenek Susanti dan Kakek Suyono dinyatakan bersalah atas tuduhan pencurian kayu dan divonis 1,5 tahun penjara dan denda 500.000 sebagaimana diatur dalam pasal 362 dan 363 KUHP. Dengan ini, perkara pidana ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup. Indonesia adalah negara hukum.
negara yang seharusnya penuh akan keadilan, namun berbalik pada kenyataan. Menjadi penegak keadilan penuh dengan ujian. Suap dan uang haram tak lagi berdosa hanya karena nafsu semata. Melihat hukum diperjualbelikan, sungguh miris keadilan. Tumpulnya hukum ke orang yang berpunya, tajamnya